Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Pasas. Pada video yang lalu, saya telah membuatkan komparasi antara hasil hitung matematis dengan simulasi ketika digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sederhana, yaitu adalah cantilever dengan diameter 2 cm. Nah, di sini cantilever ini memiliki panjang 1 meter dan juga mengalami gaya F1 yang searah dengan sumbu Y dengan besar 200 Newton. Nah, pada video tersebut, saya juga telah memberikan hasil perhitungan matematis, dan kemudian di akhir video, saya juga telah memberikan hasil komparasi antara perhitungan matematis dan juga simulasi. Nah, pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menunjukkan pada saudara-saudara kalian bagaimanakah caranya memasukkan parameter persoalan, sebagaimana yang telah saya tunjukkan di atas, ke dalam simulasi dengan SolidWorks. Nah, bagaimana caranya? Silakan disimak pada video ini. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu adalah membuka SolidWorks. Nah, kemudian di SolidWorks kita gambar benda sebagaimana ditunjukkan pada persoalan yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, pada benda tersebut, penampangnya adalah lingkaran dengan diameternya adalah 20 mm ya, atau 2 cm. Nah, jika sudah oke, ya ini sudah 20 mm. Nah, kemudian saya extrude. Nah, extrude-nya dengan panjang kurang lebih ya adalah 1000 mm. Dan jika sudah, klik OK. Ini adalah bentuk bendanya ya. Kemudian kita masukkan materialnya. Ya, karena di soal tidak ditunjukkan secara spesifik ya, saya di sini mencoba menggunakan IC 1020 steel cold bolt. Nah, ini memiliki yield strength sebesar 350 Newton per mm kuadrat ya, atau ini setara dengan 350 megapascal, dan tensile stress-nya adalah 420 Newton per mm kuadrat ya, atau 420 megapascal seperti itu. Nah, jika sudah kita pilih ya, kita klik apply, nah kemudian close. Nah, berikutnya setelah itu kita simpan ya, save as ya, kita simpan terlebih dahulu. Nah, misalkan saya beri nama percobaan. Berikutnya, kita masukkan external load-nya. Nah, di kasus yang tadi, external load-nya terjadi di sebelah kanan ya. Dan kemudian tipenya adalah force ya. Nah, kemudian saya pilih ya. Jadi ini sebenarnya terdapat normal dan select direction. Nah, kalau normal berarti arah gayanya ya itu selalu tegak lurus terhadap permukaan di mana kita pilih ya. Jadi misalkan ini ya. Nah, ini posisinya tegak lurus ya terhadap permukaan yang kita pilih. Nah, kemudian ini untuk reverse direction-nya ya. Ya, ini untuk membolak-balikkan arah seperti itu. Ya. Nah, namun karena di kasus tadi ya arahnya adalah ke bawah seperti itu, ya maka saya coba untuk klik ya select direction seperti ini. Nah, kemudian jika hanya select direction seperti ini, kalian diharuskan ini memilih arah seperti itu ya. Jadi pastinya ada patokan seperti itu ya yang harus dipilih ya. Namun di sini karena tidak ada garis ya yang arahnya ke bawah seperti ini ya. Ya. Sehingga saya tidak menggunakan ini ya sebagai referensi arah ya. Saya milih yang di bawahnya. Ya. Nah, ini salah satunya itu pasti adalah sejajar dengan sumbu X ya, sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Z ya seperti itu. Nah, ini saya coba. Ya. Ya, ini arahnya ke atas dan ke bawah. Ya. Nah, kemudian kalau milih yang ini, ya ini arahnya ke depan dan belakang ya, depan dan belakang kita.
Nah, kemudian yang ini, ya ini untuk ke kanan dan kiri kita. Ya, jadi ini tegak lurus terhadap permukaan yang kita pilih. Nah, ini kita bisa saja memilih lebih dari satu sebenarnya ya, seperti itu. Namun di kasus ini yang bekerja hanya, nah ini ya, ini ditunjukkan ya. Nah, ini ada dua arah ya. Arah yang pertama dan arah yang ketiga, namun yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah arah yang pertama saja. Nah, ini arahnya ke bawah ya, jadi saya reverse. Besarnya adalah 200 ya, tadi adalah 200 Newton seperti ini. Nah, jika saya lihat dari samping, nah penampakannya akan seperti ini. Ya, seperti ini untuk sebelah kanan, dan sebelah kirinya seperti ini. Ya, oke. Jika sudah ya, kita klik centang hijau. Nah, penampakannya jadi seperti ini. Jadi sama persis dengan kasus yang ada pada video yang lalu. Nah, kemudian di sini terdapat mesh ya. Nah, mesh ini bisa diatur seperti itu ya. Nah, jika kita tidak mau mengatur mesh seperti itu ya, kita pengen cepat ya, kita bisa saja langsung klik run this study. Ya, silakan diklik run this study. Nah, kita tunggu. Nah, berikut adalah hasilnya. Nah, di hasilnya ini ya terdapat stress ya, displacement dan strain. Ya, stress ini tegangan, displacement ini adalah perpindahan seperti itu, defleksi dan juga strain. Nah, yang terpenting adalah stress dan displacement ini. Nah, untuk mengetahui bahwa cantilever ini ya apakah dia kuat menerima beban sebesar 200 Newton ya atau tidak ya, kita lihat perbandingan yield point dengan max stressnya. Nah, di sini tunjukkan bahwa yield point-nya adalah 3,5 dikali 10 pangkat 8 Pascal ya. Nah, sedangkan max stressnya yang terjadi di batang ini ya nilainya adalah 2,5 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini lebih kecil daripada yield strength-nya. Artinya titik di mana terdapat max stress yaitu adalah di titik A posisinya di sini ya kurang lebih. Nah, itu tegangannya masih jauh lebih kecil daripada yield strength. Artinya di titik A sekalipun ya ini masih aman seperti itu, tidak terjadi retak ya atau tidak terjadi initial cracking. Nah, bisa kalian lihat ya hasilnya ada 2,55 ya, ini mendekati sama dengan hasil perhitungan manual. Nah, biasanya ya kita menginginkan hasil yang lebih detail seperti itu. Nah, bisa kalian lihat ya. Di persoalannya ya sebenarnya titik A itu di sini. Ya, namun max stress-nya di sini. Ya, jadi di sini nilainya ternyata tidak 2,55. Warnanya masih kuning ya, kurang lebih 1, lah ya di titik yang saya tunjuk. Yang mana titik yang saya tunjuk ini adalah titik A. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana biar kita mendapatkan nilai terdetail ya? Kita bisa merubahnya melalui meshing ya. Jadi meshingnya ini kita rubah. Nah, di meshing ini ya kita bisa memilih apply mesh control ya. Kemudian bisa create mesh. Nah, jika kita memilih create mesh ya. Sebentar. Ya, jika kita memilih create mesh, nah ini
kita bisa merubah-rubah mesh density-nya ya untuk keseluruhan dari batang. Seperti itu ya. Jadi misalkan saya pindah ke kanan ya, maka dia menjadi fine. Jadi dia menjadi semakin kecil seperti itu elemennya. Nah, jika kita geser ke kiri ya, dia menjadi coarse, menjadi kasar seperti itu. Ya, sehingga nah, seperti ini ya. Jadi meshing-nya elemennya menjadi gede-gede. Nah, ini bisa kita haluskan ya biar hasil simulasi menjadi lebih detail seperti itu dengan merubah nilai max density-nya. Max density-nya kita rubah ya. Kita geser ke kanan seperti ini ya. Kemudian kita klik centang hijau. Nah, sehingga elemennya menjadi jauh lebih kecil. Nah, konsekuensi dari elemen yang jauh lebih kecil ya, node-nya akan jauh lebih banyak. Ya, jadi node-nya node, 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 node. Jadi node adalah titik pertemuan ya dari garis ya. Ya, ini ada garis, kemudian ada pertemuan. Ini adalah node-nya seperti itu. Nah, karena node-nya lebih banyak sehingga proses running-nya menjadi lama. Nah, bagaimanakah biar agak cepat ya? Biasanya yang kita lakukan adalah kita mencoba ya untuk mengetahui di area manakah terdapat titik kritis ya. Tadi kita bisa lihat ya, titik kritisnya di sebelah kiri ya, di dekat tumpuan jepitnya, bukan di sebelah kanan ya. Kemudian di titik tersebut ya, kita lakukan apply mesh control ya, sehingga di sekitar sini nanti elemennya akan jauh lebih kecil ya, sementara yang lain elemennya tetap besar seperti itu. Jadi ini saya besarkan terlebih dahulu ya. Nah, kenapa digedein ya, biar proses runningnya jadi jauh lebih cepat seperti itu. Ini sudah saya gedein. Jadi mesh secara umum sudah saya gedein ya, kemudian saya pilih apply mesh control. Nah, ini select entities ya. Select entities. Saya pilih permukaan yang saya anggap perlu ya untuk diperhalus ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nilainya adalah 3,2. Saya geser ke kanan, nilainya jadi semakin kecil hingga yang paling kecil adalah 1,6. Nah, ini adalah elemen size-nya. Elemen size-nya menjadi jauh lebih kecil. Nah, kemudian kita create. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, di permukaan yang saya pilih ya, dan sekitar permukaan yang saya pilih ya ini meshing-nya menjadi lebih lembut ya, elemennya menjadi banyak. Nah, dengan demikian saya tidak perlu seluruh permukaan ini saya perhalus ya. Jika ini seluruh permukaan saya perhalus ya, nanti proses runningnya akan jauh lebih lama. Nah, dengan cara seperti ini, proses running menjadi jauh lebih cepat. Kemudian di titik kritis, ya ini nanti saya akan mendapatkan hasil yang saya harapkan lebih detail seperti itu. Nah, setelah itu baru kita running. Ya, klik running. Kita tunggu. Nah, kita dapatkan hasilnya. Nah, setelah disimulasikan ya, ternyata hasilnya malah menjadi 2,755 ya, kali 10 pangkat 8. Ada sedikit perbedaan dengan ketika simulasi sebelum ini ya, dimana yang tadi ya saya tidak melakukan mesh control ya pada permukaan ini ya, sekarang saya melakukan mesh control ya, sehingga didapatkan perubahan ya untuk nilai tegangan maksimumnya. Nah, sekarang diperoleh 2,755. Nah, kemudian jadi seperti itu ya untuk stress ya. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan yang lain. Ini contohnya adalah displacement. Bentar. Nah, ini adalah displacement ya. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini adalah displacement-nya. Di mana yang merah ya ini menunjukkan displacement terbesar ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi ketika diberikan
gaya 200 Newton pada sisi paling kanan dari cantilever ya secara otomatis ya. Dan secara logis ya yang paling kanan tentunya akan terdefleksi lebih gede daripada yang paling kiri ini. Nah, kemudian kita bisa menampilkan animasinya ya. Jadi kita tinggal klik kanan, misalkan untuk displacement sama nanti ya untuk stress dan strain ya, kemudian kita klik animate. Nah, sehingga ini akan nampak bergerak seperti ini. Cukup ya. Nah, kemudian untuk strain ya, saya klik 2 kali di strain. Nah, di strain ini kita bisa memilih ya. Sorry ya. Di displacement maksud saya, di displacement ini kita bisa memilih seperti itu ya. Ada U resultant. Ya, kemudian ada displacement arah sumbu X ya, sumbu Y dan sumbu Z seperti itu. Nah, U resultant ini artinya ini adalah displacement resultan seperti itu. Nah, bagaimana cara menampilkan displacement yang lain ya? Jadi kita klik ya. Klik pada displacement. Kemudian klik edit definition. Nah, di sini kalian bisa milih ya. Yang mau ditampilkan yang mana ya. X displacement, Y displacement atau Z displacement. Nah, karena gayanya ya ini searah dengan Y ya secara otomatis X displacement dan X displacement dan Z displacement-nya nilainya akan tidak lebih gede daripada Y displacement. Atau bisa saya katakan bahwa Y displacement ini hampir sama dengan U resultant seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh ya. Jika ingin menampilkan X displacement ya dipilih seperti ini. Kemudian ini satuannya. Kita tetap memilih milimeter. Ya, kemudian OK. Sehingga yang ditampilkan adalah X displacement. Ya. Saya klik kembali stress displacement. Balik lagi ke X displacement ya. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini berubah ya menjadi UX ya, displacement arah sumbu X. Nah, untuk mengembalikannya menjadi resultan ya seperti tadi, kita klik kanan, edit definition. Sorry ya, kita tunggu sebentar. Nah, kita balikkan resultan. Oke. Nah, sudah kembali. Ya, view resultan. Kemudian yang terakhir ini terdapat strain. Ya, klik kiri ya 2 kali. Nah, ini sudah muncul ya, is strain ya. Nah, strain ini ya merupakan perbandingan seperti itu ya antara perpanjangan ya dengan panjang mula. Nah, kemudian yang terakhir ya ini report ya. Nah, ini untuk mengeluarkan rapotnya ya, hasil dari simulasinya. Nah, jadi silakan diklik report ya, kemudian akan muncul report option. Nah, ini tinggal dipilih yang manakah yang akan dikeluarkan ya dan manakah yang tidak. Nah, ini misalkan saya ingin mengeluarkan semua ya. Ini saya klik apply. Ya, kemudian publish. Kemudian setelah itu ditunggu ya sampai hasil reportnya ya hasil rapotnya keluar. Nah, dengan demikian kalian tidak perlu print screen ya, memfoto layar satu persatu karena hasil keseluruhan dari report akan keluar secara otomatis. Namun jika memang kalian memerlukan secara khusus seperti itu ya untuk menunjukkan bagian tertentu ya mungkin oke lah ya jika kalian ingin melakukan print screen pun juga sebenarnya juga tidak masalah. Jadi ini merupakan salah satu cara ya agar kalian bisa mengeluarkan report secara otomatis.
Nah, ini adalah hasil report dari simulasi yang kita lakukan. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal ditambahkan ya, conclusion-nya intinya apa. Ya, aman atau tidak, ya mungkin seperti itu ya, atau mungkin bisa kalian tambahkan ya conclusion yang lain ya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya, seperti itu. Nah, di sini ditunjukkan juga ya seperti total node ya, total elemen ya, dan yang lain sebagainya ya. Nah, termasuk properties materialnya pun ya, ini juga ditunjukkan di report ini ya, seperti itu. Baik ya, demikianlah video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like ya dan juga subscribe ya jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.